Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali meneruskan pembicaraan mengenai perencanaan agregat dan perencanaan penjualan dan operasi. Nah, pada bagian ini kita akan berbicara mengenai opsi berupa pengaturan kapasitas dan pengaturan permintaan masyarakat. Nah, kita ingat kembali tujuan dari perencanaan agregat yaitu agar kita bisa memenuhi permintaan masyarakat, tapi sekaligus kita meminimalisasi biaya yang kita keluarkan. Ini jadi dua tantangan. Kalau di dalam persediaan, nah, kita meminimalisasi biaya untuk pengelolaan persediaan. Nah, kalau ini lebih menyeluruh lagi. Untuk semua biaya-biaya kita akan minimalisasi. Nah, untuk yang pertama, ada opsi kapasitas, yaitu kita bisa mengubah tingkat persediaan, itu yang pertama. Jadi tingkat persediaan itu bisa ditingkatkan ketika permintaan menurun. Nah, ini dibalik berarti kan, ketika permintaan menurun, ini kesempatan agar cadangan barang kita, persediaan kita itu bisa tambah banyak. Kemudian sisa persediaan ini bisa kita gunakan untuk antisipasi kalau ada permintaan yang naik di masa depan. Nah, tapi tentu ini akan meningkatkan biaya yang berhubungan dengan penyimpanan, dengan asuransi, dengan resiko bahwa barang yang ada itu sudah kedaluarsa baik dari sisi kondisi maupun dari sisi teknologi. Kemudian akan meningkatkan juga investasi modal. Nah, bisa juga kalau ada kekurangan persediaan, nah ini bisa berakibat nanti ada kesempatan berjualan yang hilang. Dan akibatnya juga para pembeli akan kecewa ketika mereka datang, kemudian barang yang mau dibeli ternyata tidak ada. Itu salah satu resiko ketika kita mengutak-atik masalah persediaan ini. Kemudian opsi kedua, itu kita bisa mengatur besarnya, banyaknya sumber daya manusia kita, banyaknya tenaga kerja kita, dengan misalkan menambah pekerja atau memberhentikan pekerja. Yang misalkan kita akan menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan. Dan katakanlah industri kita, perusahaan kita merupakan perusahaan yang padat tenaga kerja. Nah, ketika permintaan naik, maka jumlah pekerja juga dinaikkan. Kita rekrut tenaga baru. Tapi ketika permintaan turun, kita berhentikan yang sudah ada. Kemudian akan juga ada biaya yang muncul dari situ. Biaya pelatihan ketika kita angkat pegawai baru, biaya juga untuk memberhentikan karena kita harus memberikan kompensasi, misalkan gaji 3 bulan. Bisa juga ketika kita angkat pegawai baru walaupun sudah dilatih, produktivitas mereka mungkin turun karena walaupun sudah mengalami pelatihan kan belum berpengalaman. Dan selain itu juga ketika kita sering PHK, itu pekerja lain juga jadi turun mentalnya, turun semangatnya karena sewaktu-waktu mereka pun nanti bisa diberhentikan. Kemudian yang opsi ketiga, itu kita bisa naik turunkan tingkat produksi. Atau pada suatu ketika permintaan turun, kita berhenti produksi dulu, menghabiskan persediaan bahan jadi dulu. Nah, kondisi seperti ini memungkinkan jumlah tenaga kerja tetap tidak perlu berhentikan. Kita sekarang kita rumahkan misalkan pekerjanya tetap dapat gaji tapi dalam jumlah yang relatif lebih rendah daripada mereka full kerja di pabrik atau di kantor. Tapi seperti ini itu akan susah apabila ada peningkatan permintaan yang sangat tinggi. Ini susah ngikuti kalau kita tidak ubah tenaga kerjanya. Kemudian ketika tenaga kerja konstan, tetap tentunya kita harus membayar lembur ketika produksi ditingkatkan. Dan lembur itu mahal, lebih mahal daripada gaji per jam yang biasa tentunya.
Selain itu, ketika kita berhentikan produksi, idle, maka juga bisa repot karena berarti kita mengeluarkan uang kas kita untuk hal yang tidak produktif. Pekerja tidak masuk, dirumahkan, tapi kita tetap harus membayar sebagian dari gaji mereka. Atau opsi berikutnya, ketika kita mau naik turunkan kapasitas tadi, kita bisa melakukan subkontrak. Subkontrak ini beda dengan pemasok ya, karena subkontraktor itu bukan pemasok, bukan supplier, tapi mereka perusahaan lain yang juga bisa menghasilkan produk yang mirip dengan kita, yang sama dengan kita. Mungkin peralatannya sama, nanti tinggal kita pesan pada mereka ketika permintaan naik, kita tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi sampai segitu, maka kita minta subkontraktor untuk membuatkan barang tersebut untuk kita. Nah, ini sifatnya hanya sementara saja sebetulnya dan bisa jadi mahal karena tentunya mereka juga cari keuntungan lebih kan ketika kita minta mereka untuk produksi. Kemudian untuk menjaga kualitas juga cukup menantang. Juga belum lagi masalah pengiriman barang dari pabrik mereka ke pabrik kita juga harus dipantau dengan ketat, jangan sampai terlambat. Dan pada akhirnya ketika kita subkontrakkan sebagian produksi pada kita, itu ada peralihan pengetahuan, peralihan teknologi. Lama-lama perusahaan subkontrak itu akan semakin lihai dan malah bisa menjadi pesaing. Seperti halnya yang terjadi pada subkontraktor untuk Apple misalkan, Foxconn. Nah, dia memang dengan setia membuat produk-produk Apple dengan kualitas yang bagus, tapi kemampuan desain Apple kan akhirnya juga akan melebar, trickling down ke trickling down ke Foxconn, ke perusahaan subkontraktor ini. Dan akhirnya mereka punya kemampuan untuk desain dan produksi handphone lain juga. Dan mereka juga menjadi subkontraktor untuk perusahaan handphone yang akhirnya akan menjadi pesaing dari Apple. Bahkan lama-lama mereka bisa membuat merek mereka sendiri. Nah, ini salah satu resiko kalau pakai subkontraktor. Kemudian juga ada opsi untuk menggunakan pekerja paruh waktu. Nah, kalau misalkan pekerjaannya yang low scale gitu ya, kebutuhan keahliannya rendah, bisa. Tapi kalau misalkan kebutuhan tenaga ahlinya itu tinggi, itu pelatihannya mungkin jadi terlalu lama, bisa jadi not worth it gitu ya untuk melatih. Tapi kalau untuk bidang ya yang low tech atau bidang jasa, misalkan jasa restoran, kita angkat pegawai baru untuk menjadi pelayan restoran atau bahkan tenaga masak, tenaga kasir pun juga tidak terlalu membutuhkan keahlian yang tinggi. Itu masih memungkinkan. Kemudian opsi kedua, yaitu untuk mengatur permintaan. Nah, ini ada beberapa cara untuk mempengaruhi permintaan. Misalkan kita perbanyak promosi atau kita perbanyak iklan. Nah, iklan itu kalau kita misalkan messaging lewat media sosial atau kita pasang poster dan seterusnya. Kalau promosi itu misalkan dengan promosi diskon, penurunan harga misalnya. Nah, itu digunakan untuk meningkatkan permintaan ketika permintaan turun. Nah, sehingga nanti bisa stabil kan. Kemudian juga bisa memindahkan permintaan. Jadi kalau awalnya misalkan bisa juga sebaliknya ada nanti masalah harga nanti ada lagi juga. Misalkan promosi dikurangi, lantas orang jadi agak lupa tentang produk itu digunakan untuk mengurangi permintaan atau promosinya dialihkan, diundur sehingga permintaan itu naiknya itu nanti agak menyusul sehingga nanti tingkat permintaan akan datar. Namun kalau hanya promosi saja dan iklan, berat untuk bisa betul-betul menyimbangkan antara permintaan dengan kapasitas produksi. Juga bisa kita lakukan back order. Jadi ketika misalkan banyak sekali orang yang akan beli, maka kita minta mereka untuk inden dulu, untuk antri dulu. Nah, kalau tergantung barangnya jadinya, kalau misalkan
barangnya berupa keripik kentang gitu kan, nah, butuhnya sekarang, laparnya sekarang, atau mau pikniknya sekarang gitu kan, susah untuk back order, untuk inden. Tapi kalau mobil mungkin, kalau memang mobil itu citranya tinggi sehingga orang mau menunggu, atau kalau tidak ada substitut, nggak ada saingannya, itu orang mungkin mau menunggu. Tapi kalau banyak persaingan, kemudian barangnya juga tidak terlalu mahal, tidak akan terlalu beda antara satu produsen dan yang lain, sepertinya akan susah untuk minta mereka inden, antri, dan seringkali menghasilkan kehilangan kesempatan untuk berjualan karena ya orang tidak mau antri itu tadi ya. Bisa juga kita menyiapkan produk yang berbeda pada masa-masa permintaan turun. Kalau contoh yang bisa kita ambil, misalkan perusahaan yang membuat jas hujan. Nah, jas hujan tentunya lakunya ketika musim hujan. Tapi ketika musim kemarau, musim panas, ngapain juga beli jas hujan? Maka dia juga produksi tenda. Kalau tenda dijual pada saat musim panas, produksinya lebih banyak. Nah, tapi ketika musim hujan nanti produksinya penggunaan bahan dan peralatannya untuk memproduksi jas hujan. Nah, ini ada campuran atau bauran produk. Tapi kalau terlalu berlebihan bisa jadi produk kita tidak yang kita gunakan untuk apa mengantisipasi ketika permintaan turun, jangan-jangan nanti bukan produk inti yang kita betul-betul ahli, itu menjadi resikonya. Kemudian di sini kita lihat kembali berbagai opsi, berbagai alternatif untuk perencanaan agregat. Nah, kita tadi sudah lihat tadi ya. Ini secara ringkas saja. Ketika kita menurunkan atau menaikkan tingkatan persediaan, maka keuntungannya naik turunnya sumber daya yang kita gunakan tidak langsung jeglek naik turun banget, tapi naik turunnya sedikit-sedikit ya. Kalau naik ya mungkin tambah enggak terlalu banyak, kalau diberhentikan enggak terlalu banyak karena kita manfaatkan adanya persediaan. Kalau persediaannya mulai menipis, baru nanti kita angkat pegawai. Tapi kekurangannya yaitu dia akan keluar biaya untuk penyimpanan barang, untuk persediaan. Nah, di sini maka yang kita bisa ambil hikmahnya, naik turun persediaan ini cocok untuk perusahaan produksi, untuk manufaktur. Tapi untuk perusahaan jasa misalkan kurang cocok. Kemudian yang kedua tadi kita sudah melihat tentang dinaik atau turunkan tenaga kerjanya. Ini ada plus minusnya masing-masing. Demikian pula dengan memvariasi kecepatan produksi misalkan. Itu juga masing-masing ada plus minusnya. Nah, kemudian untuk subkontrak juga ada plus minusnya dan cocoknya memang untuk produksi. Kalau untuk kita buka restoran kan susah ya di subkontrakkan. Demikian pula kalau kita menggunakan pekerja part-time, ini cocok untuk pekerja yang sifatnya keterampilan rendah. Tapi ketika banyak orang yang tidak bekerja di daerah itu ya. Sekarang kalau kita melakukan mempengaruhi permintaan, nah ini ya yang masalah kita harus mencari rencana marketing yang bagus, strategi marketing yang bagus, dan bisa jadi bukan hal yang mudah sebetulnya. Kemudian ketika kita minta untuk mereka antri, ketika pembeli mau beli barang kita, tergantung perusahaan pesaingnya seperti apa. Kemudian ketika kita campur produk kita, nah ini juga bisa beresiko. Ketika malah produk satu bisa mengurangi permintaan dari produk yang lainnya. Nah, yang bisa kita lakukan itu justru mencampur berbagai strategi itu. Strategi campuran ya kita menggunakan strategi untuk mengatur persediaan, itu dari strategi
dari strategi capacity, kita campur dengan strategi untuk mengatur permintaan dengan menaik turunkan harga. Nah, kita campur dua-duanya kita lakukan, atau mungkin lebih dari dua kita lakukan bisa juga. Nah, tapi belum tentu kita dengan mudah akan memperoleh rencana yang paling optimal. Maka ya yang paling mungkin lah yang akhirnya bisa kita lakukan. Ada juga yang namanya C-strategy. C-strategy itu digunakan untuk menyesuaikan produksi dengan perkiraan permintaan untuk setiap periode. Jadi tidak terus-menerus naik permintaannya, kita berusaha ngejar produksi ditingkatkan, kemudian ketika turun maka kita turunkan lagi. Tidak seperti itu, tapi per periode, apakah periode per semester atau per quarter atau per kuartal, itu tergantung kebijakan ya. Tapi biar ada buffernya, ada penyangganya dulu lah. Tidak terpaksa ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan, ya nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah ganti kuartal, nanti kita baru angkat pegawai baru, baru kita beli mesin baru misalkan. Dan ini sering dilakukan oleh perusahaan yang sifatnya jasa. Yang kedua, strategi yang bisa kita lakukan adalah level strategy. Level strategy, level itu berarti datar gitu ya. Berarti jumlah produksi setiap hari kita samakan terus. Sedangkan persediaan itu kita gunakan sebagai penyangga, sebagai pengaman. Nah, kalau pakai ini, seringkali produksi yang stabil itu menghasilkan kualitas barang yang bagus, lebih bagus. Karena tidak, kalau ketika harus tiba-tiba menaikkan produksi, mungkin ada kualitas yang terkorbankan, misalkan karena harus cepat produksinya. Juga ternyata ketika pakai strategi level ini, produktivitas juga bisa meningkat. Karena tidak perlu mengangkat pegawai baru, misalkan yang produktivitasnya masih rendah. Solusi yang paling bagus itu seringkali merupakan kombinasi dari opsi mengatur kapasitas dengan opsi mix strategy yang barusan kita bahas tadi. Ya, ini berbagai strategi yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan antara S&P, sales and operations planning. Kemudian juga kita sudah berpikir juga mengenai perencanaan agregat yang sifatnya lebih menyeluruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.